waktu itu kita sudah buktikan ini, ya, sudah bukan buktikan, membahas ini, ya. Jadi kalau mau buktinya ada di buku, ya, dipelajari itu. Prinsipnya itu adalah bahwa kita akan menghitung perbandingan luas nantinya, ya. Kalau kita lihat buktinya di sini, ya. Kalau kita lihat buktinya di sini, kita akan lihat bahwa ini itu sekedar perbandingan luas untuk membuktikan ini, ya. Kita lihat sebentar ini, ya. Jadi prinsipnya itu kita punya luas beberapa area yang ada luasnya nih. Ini ada area ini dulu, ya. Kemudian ada area ini. Jadi dari area yang kecil, potongan pizza gitulah, ya. Ini potongan pizza dengan jari-jari OB. Nah, ya. Kemudian yang ini potongan pizza dengan jari-jari OA. Kayak gitulah, ya. Ini potongan pizza yang paling kecil, ini potongan pizza yang paling besar. Yang tengah-tengah ini segitiga ini. Nah, kalau segitiga bukan potongan pizza lah, ya. Segitiga. Tapi kita bisa tahu bahwa luasnya OBC ini itu akan lebih kecil dari OBP dan akan lebih kecil dari OAP. Nah, ya, seperti itu. Seperti ini jadinya, ya. Oke, nah ini dia. OBC, ini OBC, ya. OBP, OBP ke sini berarti segitiga, kan? Kalau yang tadi ini kan pizza kecil, ini pizza besar ini. OAP itu yang OAP gitu loh, ya. Slice-nya pizza. Ngomongnya pakai pizza aja lah, ya. Oke. Nah, di soal di buku itu ada bagaimana caranya menghitung luas ini, ya. Kamu pelajari. Kalau menghitung luas segitiga kan kamu udah tahu. Luas ini juga kamu. Nah, yang luas ini, ya, luas potongan pizza ini itu ada caranya adalah dengan membandingkan ini. Saya akan perlihatkan di tempat saya, ya. Ini kalau saya jalankan, ini dia. Ini, ya. Jadi ini potongan pizzanya itu yang saya maksud dengan potongan pizza itu yang ini, yang segitiga itu, ya. Jadi semua lihat ini kan PowerPoint saya ada segitiga per pi r kuadrat dikalikan dengan x per 2pi gitu loh, ya. Sehingga nantinya akan sama dengan luas potongan pizza itu adalah sama dengan setengah r kuadrat. Oh, ini bisa dicoret-coret ini. Nah, ini. Yang ini potongan pizza dibagi dengan lingkaran keseluruhan dari pizza yang kecil itu. Ya, jadi kan ini rasio 2 luas. Rasio 2 luas itu tak lain adalah ini kan sudutnya, kan? Ini kan sudut keseluruhan dari luas itu. Nah, jadi lingkaran ini potongan pizza dibagi dengan lingkaran keseluruhan untuk jari-jarinya, ya. Ini ada 2pi, ya. Ada 2pi, maka potongan pizza kita itu tadi, ini tak kasih gambar segitiga, ya kan? Itu kan bukan segitiga, tapi potongan pizza gitulah, ya. Itu sama dengan setengah r kuadrat x gitu, ya. Jadi nantinya Anda harus tahu ada setengah, ada yang dikuadratkan, ada x-nya. X-nya itu sudutnya, ya. R yang dikuadratkan itu jari-jarinya, ya. Yang dikuadratkan itu adalah jarinya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, ya, kalau kita ngelihat di sini, ya, di sini itu nanti akan ada setengah jari-jari dikuadratkan dikalikan sudutnya. Kayak gitu rumusnya jadinya, ya. Ini dia, ya. Setengah ada jari-jarinya dikuadratkan kalikan sudutnya. Setengah jari-jarinya dikuadratkan. Kalau yang panjang ini kan jari-jarinya kan jari-jarinya adalah 1 gitu loh, ya. Dikalikan sudutnya. Kalau sudutnya selalu ini, sudutnya selalu x, ya. Ini R-nya nih. Ini R untuk jari-jari yang ini nih. Dari O sampai C atau dari O sampai B dia ada jari-jarinya itu. Itu adalah cos X gitu, ya. Cos X. Oke, sehingga sedangkan yang ini kan segitiga aja. Ini kan setengah alas kali tinggi ini adalah
cos X-nya, ini kan jari-jarinya satu nih, ya, jari-jarinya satu, sehingga kalau cos X itu adalah ini dibagi ini kan, nah itu tak lain adalah setengah cos X, ya. Kemudian sin X-nya kan ini, ya, jadi setengah alas kali tinggi. Jadi yang ini oke nih, yang ini, ya, yang ini yang ini oke. Oke, nah sekarang kalau Anda sudah mendapatkan itu, maka ini kan tadi dapatkan OP tadi gimana? Dapatkan OP kan dari sini nih. Nah, ya, dari segitiga ini itu OP itu panjangnya adalah ini kan jari-jari satu, ya. Cos itu apa? Cos theta, cos X itu apa? Cos X itu adalah ini dibagi ini. Ininya sama dengan satu. Nah, ya. Jadi ini itu tak lain adalah cos X gitu loh, ya. Cos X, sehingga jari-jari lingkaran kecil ini, ya. Nah ini tentu lingkarannya ada yang kecil itu ada lingkaran keseluruhan, ya, ada lingkaran keseluruhan. Ini cos X ini anunya nih, jari-jarinya nih, jari-jari lingkaran kecil. Sedangkan jari-jari lingkaran besar itu yang satu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang seperti ini. Mana tadi? Oh, kok saya hapus ya? Jalankan lagi aja. Ini dia, ya, ada R, ada sudutnya. Kayak gitu. Oke, nah kalau Anda sudah paham itu, maka kita akan kembali ke, di mana ini? Dicari aja. Dicari aja lebih gampang nih, ketemunya di sini. Ya, jadi persamaan ini saya anggap sudah tahu berdasarkan. Jadi kalau mau ngitung luas ini, ya caranya ngitung gimana tadi? Luas ini dibagi dengan luas keseluruhan. Luas keseluruhan itu ada PR ini dibagi dengan luas keseluruhan itu sama dengan X dibagi dengan 2pi. 2pi itu sudut keseluruhan. Jadi dibandingkan sudutnya aja, ya, sudutnya segini, luasnya dibandingkan dengan sudut yang 2pi tadi itu, ya. Ada 2pi itu loh. Mana sih punya saya tadi? Ada yang 2pi, mana-mana kita cari di sini. Ini dia. Ada 2pi ini, ya. Jadi ini sudutnya ini 2pi gitu loh, ya. Jadi ini perbandingan luas sama dengan perbandingan sudut, sehingga luas tembereng kita itu bisa ketahuan sama dengan ini, ya. Perdalam sendiri itu di soal ada, di buku ada, ya. Oke, nah sekarang kalau kita kembali ke sini, ini kalau diteruskan, ya, ini kalau diteruskan sebelah kiri dan kanan saya bagi dengan X cos X gitu loh, ya. Ini saya bagi X cos X itu menjadi cos X, sini saya bagi X cos X menjadi super X, ada super X-nya, X-nya ada harga mutlak ya, yang sini akan menjadi cos X gitu loh, ya. Nah, sekarang kalau ini saya limitkan, ini limitnya itu kan menuju 1, yang ini juga menuju 1 kalau X-nya menuju 0, sehingga menurut teorema Apet, kalau suatu fungsi dibatasi oleh dua buah fungsi, ini misalkan fungsi ini F, ini G, ini H, ya. Jadi kalau G itu selalu lebih kecil dari F dan H, antara F dan H, dan F-nya menuju 1, H-nya menuju 1, menurut teorema Apet, maka limit G-nya akan menuju 1 juga. Itulah yang terjadi dengan rumus Apet, ya. Prinsip Apet nih, ya. Pakai prinsip Apet, ya. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini. Lihat terus. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi tidak magic ini itu sama dengan 1. Ya. Tidak magic ini itu sama dengan 1. Ini dia. Ya. Tidak magic itu sama dengan 1. Ini dia. Salah ketik, aku udah bilang ke Pak Warsomanya itu salah ketik tuh, ya. Ini juga ini 0, ini 0, ini 0. Tapi ini yang ini tetap C ini, yang ini betul nih, ya. Karena dibilang C tidak 0 gitu aja. Oke, nah sekarang saya akan saya gunakan itu untuk yang ini kok ini siaran lagi lah, kok tak tutup ya, kenapa sih aku suka nutup. Nah ini dia. Nah sekarang saya lihat nih, barusan kita mendapatkan ini, ya.
barusan kita mendapatkan ini. Buktikan. Ya, sekarang saya akan buktikan ini, bahwa ini sama dengan 0. Ya, bahwa ini sama dengan 0. Ini buktinya di bawahnya. Ya, jadi ini saya tuliskan lagi di sini. Ya, kemudian karena H menuju 0, maka ini 2/2 jadinya. Ya, 2/2 kan sama dengan 1. Jadi ini saya kalikan dengan sama dengan 1, tidak masalah. Ya, kemudian saya kalikan ini akan muncul kuadrat kayak gini. Ya, kemudian setelah ini kuadrat ini saya ganti dengan sin ini. Ya, kemudian saya pecah menjadi 2, split sin kuadrat dengan H, sedangkan yang ada sin dengan H, ada sin dengan 1 plus cos. Nah, ini dia, ada 2 ini. Dan kita udah tahu bahwa yang ini sama dengan 1 kan? Ini dia, dari sini kita udah tahu. Tapi yang ini kan sin 0 itu kan 0, sedangkan yang ininya 1, cos 2-nya juga, cos 0-nya juga 1. Jadi 0/2 gitu. 0/2 itu kan 0. Ya, 0/2 itu adalah 0, sedangkan sebelah sini adalah 1. Jadi sama dengan. Ya, jadi ini terbukti ini. Ini untuk buktikan apa? Ini untuk buktikan bawahnya ini dia. Ini dia ya. Jadi kalau saya ingin menurunkan bahwa ini sama dengan ini pelajaran SMA kan kamu udah tahu, tapi buktinya kan belum pernah lihat barangkali ya. Sekaranglah saatnya melihat buktinya. Jadi untuk buktikan ini saya butuh apa tadi? Saya butuh ini. Nah, ya, saya butuh ini. Jadi begitulah matematik itu berkait. Kalau kamu jam di tengah-tengah jalan, tidak pernah mengikuti dari awalnya, maka kamu akan menghafalkan. Itu dia, nggak bagus. Ya, nggak bagus. Karena kamu nggak tahu jalan ceritanya, sehingga kamu inginnya menghafal. Jangan, kalau bisa jangan menghafal di kuliah saya. Ya. Oke, jadi ini ada fungsi sama dengan sin X. Nah, definisi dari turunan, definisi turunan kan belum diajarkan. Ya. Oke, saya tunda dulu. Sorry, terlalu bersemangat saya. Ya, kita akan menuju keturunan sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita akan menuju ke keturunan. Oke, sekarang kita akan membahas limit di tak hingga. Nah, ini dia ada tulisan limit di tak hingga. Ini dia. Ya, ini ada istilah limit di tak hingga. Bahasa Inggrisnya adalah limit at infinity. Jadi X-nya yang menuju infinity ini, ya. X-nya menuju plus infinity atau minus infinity. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita punya grafiknya seperti fx ini, ya, maka ketika X-nya menuju tak hingga, ini tuh menuju ke garis ini loh. Nah, nggak pernah motong ini, nggak pernah motong. Sedangkan yang sebelah kirinya, ini limit dari kiri kan ya. Limit dari kiri, ya, dari min tak menuju plus tak hingga. Kalau yang ini menuju min tak hingga, ya, maka yang ini itu menuju 0 ini. Nah, kayak gitu loh, ya. Menuju 0 ke kiri, sedangkan yang kanannya itu menuju L. Kayak gitulah, ya. Jadi ini ada L, ya, menuju L, yang satu lagi menuju 0 kalau X-nya menuju tak hingga. Sedangkan yang ini tadi menuju plus tak hingga, ya. Yang menuju plus tak hingga itu arahnya ke L ini, ya, sedangkan yang menuju min tak hingga arahnya ke 0 ini. Jadi lihat aja nih ujungnya panah merah ini. Ke kanan. Kalau saya bergerak ke kanan terus atau saya bergerak ke kiri terus, maka Anda akan saksikan bahwa dia, yang penting kurva ini itu tidak pernah motong gitu loh, tidak pernah motong, nggak pernah motong, ya. Oke, sehingga nanti itu akan kita sebut sebagai dia sebagai asimtot gitu loh, ya. Jadi ini akan kita sebut sebagai asimtotnya, asimtot mendatar. Ini juga akan menjadi asimtot mendatar. Oke, ini apa ini? Nah, sekarang kita akan ke sini dulu. Nah, kita akan ke sini dulu. Oke, ya, inilah definisi dari secara formalnya. Definisi limit at infinity itu atau limit di tak hingga itu adalah untuk setiap epsilon bisa ada m sekarang itulah ya. Ya, untuk setiap ada epsilon, ntar dulu, nyalain dulu, setiap ada epsilon diberikan, maka ada m, sehingga untuk titik-titik yang di sebelah kanannya m, itu artinya x menuju tak hingga, ya. Titik-titik yang sebelah kanannya m, kayak gitu ya. Untuk setiap epsilon yang diberikan, sekecil apapun, ya, sekecil apapun epsilonnya, ya, ke atas ini L kan, ke atasnya epsilon, ke bawahnya juga epsilon, ya. Jadi
dijepit antara dua buah epsilon, ya, ini epsilon, ini juga epsilon ini, ke atas ke epsilon, ke bawah juga epsilon, karena itu pakai harga mutlak lebih kecil dari epsilonnya, ya. Artinya ini itu kan titik-titik di sini nih, ya, titik-titik yang ada di situ. Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu itu, kalau diberikan epsilonnya, maka saya bisa menentukan M. Bisa dapatkan M sehingga untuk, ini M-nya sudah saya temukan di sini, sehingga untuk setiap titik-titik di sebelah kanannya M, maka ini dia. Ya, maka Fx min L itu lebih kecil dari epsilon. Nah, itu ya. Ini L-nya kan. Nah, ini kan jaraknya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, gitu loh. Ya, jaraknya antara nilai fungsi dan L itu jaraknya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya. Untuk epsilon berapa aja aku bisa menemukan M-nya. Itu definisi dari limit tak hingga. Kalau menuju tak hingga ya seperti itu juga. Ada M kemudian di sebelah kirinya M. Nah, kayak gitu aja. Ya, ada M dan sebelah kirinya M. Kalau tadi kan sebelah kanannya M. Ya, ini kalau yang ini untuk menuju minus tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ini bangunan, ya. Kalau disebut di tulisan ini adalah merupakan dasar perhitungan, maka Anda, ya, ini dasar perhitungan limit di tak hingga ini ada kata D-nya di sini, ya, karena nanti akan ada limit tak hingga ada sendiri, ya, infinite limit namanya. Tapi ini sekarang kita namanya limit at infinity, ya. Jadi ini ada kata D ini, ada kata D-nya di sini, ya, ada kata D-nya ini salah ketik, ya. Jadi kalau ini disebut dasar perhitungan, maka kamu harus hati-hati dengan ini. Bukan hati-hati dalam arti takut, dalam hati-hati saya akan banyak memakai ini, gitu loh perhatiannya. Ya, saya akan banyak memakai ini. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya, ya. Contohnya, bagaimana caranya saya menghitung ini? Bagaimana caranya saya menghitung ini? Kayak gitu loh, ya. Oke, kita perlihatkan aja cara menghitung yang ini, ya. Ini, ini harus dikinkan dulu sehingga ini bisa saya perlihatkan, ya. Ini cara ngitungnya adalah semua saya bagi dengan per X kuadrat per X kuadrat. Boleh nggak begitu? Kan X-nya positif semuanya, dikuadratkan juga positif. Jadi ini kan cuma pembagian dikalikan dengan 1 ini sebetulnya kan, karena atas dan bawahnya sama. Oke, kemudian ini kalau saya kalikan, ya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini limit pembagian sama dengan pembagian limit kan? Nah, ini dia. Ya, kalau ini saya limitkan sendiri, ini hasilnya adalah 0, sedangkan yang ini itu hasilnya adalah 0. Sehingga keseluruhannya adalah 0 gitu. Ya, keseluruhannya adalah 0. Seperti itu kira-kira ininya loh, lihat nih. Di sini ada per X kuadrat, di sini ada per X. Nah, tapi kalau X-nya menuju tak hingga, maka kita akan melihat ini. Ya, akan melihat ini. Ah, ini dia. Kok ke sini sih? Ke sini dong. Maka Anda akan lihat ini. Nah, ini dia. Ah, sorry. Sebentar. Ini dia. Ya. Oke, Anda akan melihat K-nya itu terserah. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Yang penting itu adalah bilangan asli. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya. Yang penting kalau dia menuju tak hingga, ini akan 0 aja. Ini menuju tak hingga, ini menuju min tak hingga, ini akan 0, menuju tak hingga juga 0. Karena itu disebut ini adalah landasan untuk menghitung yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau kamu mau mengerjakan soal yang seperti ini tadi, ya, gunakan ini. Nah, kayak gitu loh. Ya, gunakan ini. Jadi ini adalah limit di tak hingga. Ya, ini ada kata D-nya, lupa ya. Ini limit di tak hingga. Jadi untuk mengerjakan semua yang ada X menuju tak hingga atau minus tak hingga, kamu ingatnya ini aja. Nggak ada modal lain. Ya, seperti itu. Ya. Nah, X yang menuju tak hingga itu akan menghasilkan asimtot datar. Ya, akan menghasilkan asimtot datar. Garis Y sama dengan disebut asimtot datar. Jadi di sini asimtot datarnya apa tadi? Di sini asimtot datarnya ini sama ini kan? Ini asimtot datarnya. Ini juga asimtot datar nih, ya. Ini juga asimtot datar. Pokoknya di mana dia di tempat menujunya X menuju tak hingga maupun X menuju min tak hingga, maka itu akan kita sebut sebagai, ini lihat, baik menuju min tak hingga maupun menuju tak hingga, ya. Dan dia ini, apa namanya? Dan dia menuju, nilai fungsinya itu sesuatu gitu loh ya. Oke, maka L itu akan kita sebut asimtot.
ya. Jadi contoh kita itu tadi yang ini ya. Ini adalah asimtot nih. Ini juga asimtot nih. Ya, karena ini tempat menujunya fungsi ini tempat menujunya fungsi ini, gitu loh. Ya. Nah, fungsi yang sebelah kiri tadi maksudnya. Ini juga asimtot ini, asimtot mendatar. Ini juga asimtot mendatar, ya. Oke. Nah, kalau sudah asimtot mendatar tahu, temukan asimtot. Nah, apakah garis eksamen merupakan asimtot datar ini? Ya, ini Anda pakai ini lagi nih, ya. Nah, ini kalau X-nya menuju tak hingga, ini kalau X-nya menuju tak hingga, sin X kan untuk nilai sudut berapa aja menuju tak hingga atau tidak menuju tak hingga, selalu lebih kecil dari 1. Nah, ya. Jadi X per X itu selalu lebih kecil dari 1/X. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian yang ini kamu limitkan, yang ini kamu limitkan. Nah, kayak gitu. Yang kanan kan menuju 0 ya, yang sini juga artinya menuju 0 karena ini lebih kecil ya, menuju 0 sehingga dia akan menuju asimtot. Nah, itu cara jawabnya kayak gitu, pakai ini. Jadi tidak bisa dihitung langsung ini ya, tapi Anda bisa menggunakan rumusan di teorema bahwa kalau ada fungsi X lebih kecil dari Kx ya. Jadi ini tuh lebih kecil dari 1/X gitu loh. Karena satunya itu kan selalu lebih besar dari sin X. 1 itu selalu lebih besar atau sama dengan sin X, sehingga ini bisa saya tulis lebih kecil sama dengan 1/X gitu loh, karena satunya itu selalu lebih besar atau sama dengan sin X. Nah, ya, jadi kalau ada fungsi kayak gitu, limitnya sama dengan limitnya, hubungan ketidaksamanya tetap, kalau yang kanannya menuju 0, maka yang kirinya juga terpaksa menuju 0 juga, gitu ya, seperti itu kira-kira ya. Oke, nah sekarang ini ada istilah limit tak hingga. Ya, nilai fungsinya yang menuju tak hingga. Kalau tadi X-nya yang menuju tak hingga. Karena itu yang tadi itu namanya limit at infinity. Karena X-nya menuju tak hingga. Sedangkan yang ini adalah infinite limit, limitnya yang menuju tak hingga. Kalau yang tadi limitnya di tak hingga untuk X yang menuju tak hingga. Kalau yang ini fx-nya yang menuju tak hingga. Ya, bedakan ya. Oke. Nah di sini ini ada ilustrasinya ini, ya. Kalau saya menuju C, ya, saya menuju C dari kanan, ya. Kalau saya menuju C dari kanan, maka kurvanya kan kalau saya menuju C kan kurvanya akan kayak gini. Menuju tak hingga ini, ya. Tapi kalau saya menuju C dari kiri, saya akan menuju titik ini, ya, tidak menuju tak hingga. Kalau yang dari kiri jadi tidak limit tak hingga, tapi yang dari kanan, ya, yang dari kanan berarti limit kiri, yang dari kanan kan berarti limit kiri. Kalau yang ini kan berarti yang dari kiri kan, yang dari kanan berarti limit kanan ya. Ini kan, ini limit kanannya, ya, dari kanan, sedangkan yang ini limit kirinya. Ya. Jadi limit kiri dan limit kanan kebetulan beda di sini, ya. Tapi yang jelas limit kanannya dia adalah menuju tak hingga, tapi limit kirinya tidak. Limit kirinya tidak menuju tak hingga. Oke, lah ini definisinya. Tetap ada M, demikian rupa delta ininya terkurung deltanya itu ini dia, ya. Deltanya itu ini, ya. Setiap kali epsilon saya bisa menemukan delta sehingga fx-nya itu selalu lebih besar dari M karena fx-nya itu semakin mendekati C itu semakin tinggi kan. Ini kan semula tingginya segini, semakin mendekat ke C lebih tinggi lagi, semakin ke C semakin tinggi lagi, terus tak terbatas itu, ya. Itu namanya definisi limit itu seperti itu. Oke, kamu tuliskan dengan bahasamu sendiri untuk ini, ya. Ini tentu jangan dua-duaan kayak gini, satu aja, ya. Nah, ininya, ya. Kalau yang ini itu gambarnya jadinya kira-kira gambarnya seperti apa? Ya, kita klik aja ini, ya, hijaunya itu kita klik nanti akan keluar gambarnya. Oke, ini dia gambarnya. Sorry, ini harus dipindah ke sini dulu, ya, sehingga kita bisa ngeklik ini. Ini dia, ya. Jadi ini dari kanan tapi nilainya menuju min tak hingga. Oke, segitu aja, ya, segitu aja. Jadi gambarnya tidak terlalu membingungkan. Yang penting ini loh. Kalau X menuju C dari kanan, ya, maka ininya
nyungsep ke bawah. Kalau ini kan naik ke atas, kalau yang tadi kan nyungsep ke bawah gitu, ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini adalah teorema-teoremanya. Jadi ininya harus sama dulu, kiri dan kanan sama, untuk itu sama dengan ini. Ini juga mengendaki kiri kanannya juga harus sama. Kalau tadi kan enggak. Ada yang sama, ada yang enggak, ya. Karena itu limitnya belum tentu sama seperti ini, ya. Limitnya belum tentu sama. Karena yang satu kadang menuju konstanta, yang satu tak hingga, gitulah ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Ini lagi-lagi disebut dasar, ya. Kalau ini harusnya nggak pakai D ini, ya. Ini limit tak hingga aja, ya, nggak pakai D, ya. Kalau disebut dasar, maka Anda akan menggunakan ini for the rest of your life. Nah, kayak gitu loh, ya. Akan menggunakan ini terus-terusan, ya. Karena itu perhatianlah terhadap kalau ada dibilangkan dasar untuk perhitungan limit, ya sudah, itu menjadi pegangan Anda untuk mengerjakan soal yang bentuknya kayak gini, X menuju tak hingga atau X menuju dari kanan maupun dari kiri. Nah, itu dia. Menuju nol ya, ini menuju nol nih. Ya, menuju nol. Nah, kita lihat coba, salah satu contohnya gimana sih? Oh, sekarang berdasarkan ini, ya, berdasarkan ini, yang penting kan ini bawahnya menuju nol nih, X-nya kan menuju nol nih. Bagian bawahnya menuju nol. Yang penting HX-nya itu menuju nol nih. Nah, ini dia. Ya, yang penting HX-nya menuju nol, maka nilainya bisa positif, bisa negatif, ya, bisa tak hingga, tergantung dari ininya, tergantung dari ininya itu positif atau negatif, ya. Tanda positif ditentukan oleh ini. Ah, ini dia, tanda positif atau negatif ditentukan oleh Gx per Hx-nya itu tadi. Kalau Gx per Hx-nya positif, maka ini dia. Kalau Gx per Hx-nya negatif, maka ini dia. Walaupun ininya dari kanan maupun dari kiri, doesn't matter, ya. Oke. Yang sama berlaku untuk ini, ya. Anda akan bisa menuju tak hingga atau bisa menuju tak hingga di sini, ya. Jadi jangan terpersona oleh ada tanda negatif dengan tanda positif. Itu cuma dari kanan dan dari kiri gitu aja. Karena itu Anda selalu dituntut untuk menggambar. Gambarlah kayak gitu, ya. Nah, ini asik ini. Ini itu ya biasanya orang itu ini kan 1/0 tak hingga, Pak. Kita buktikan itu tidak ada limitnya, ya. Limitnya tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya itu beda, ya. Limit kiri dan limit kanannya beda. Jadi ini limit 0 menuju 0 dari kanan dan 0 dari kiri itu hasilnya beda. Karena itu limitnya tidak ada. Seperti itu, ya. Jadi ini itu limitnya tidak ada, ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang tak hingga itu, Pak. Ini kan 1/0, Pak. Tak hingga. Yaitu kalau pekerjaanmu itu mensubstitusikan ini tak hingga ini. Kalau pekerjaanmu mensubstitusikan seolah X menuju 0 itu X-nya itu selalu positif. Nah, kalau X-nya negatif berapa? Ya. Ini akan menuju minus tak hingga. Kalau ini dari arah kiri. Kalau yang dari arah kanan dia akan menuju tak hingga. Ya, positif tak hingga. Seperti itu, ya. Coba kita klik ininya, ya. Kita klik ininya, solusinya. Ini dia, ya. Jeder. Nah, ini dari kiri ini. Kalau dari kiri maka minus tak hingga nih jawabannya. Tuh, lihat minus tak hingga. Ya. Oke, ngerti kan dari kiri itu kalau kita mengendaki dari kirinya 0 itu kan minus 1, minus 0,1, minus 0,001, minus 0,00001, minus 0,00000, kan bilangan kecil sekali nanti, tapi minus. Hasilnya adalah tak hingga gitu kan. Tak hingganya tapi minus gitu loh. Ya, hasilnya akan besar sekali tapi minus. Oke, kalau yang ini positif tak hingga. Nah, limit kiri dan limit kanan tidak sama. Nah, ini dia, ya. Ini limit kiri, ini limit kanan tidak sama. Karena itu limit ini tidak ada. Ya. Limit ini tidak ada, jadi jangan tergesa-gesa untuk bilang, "Oh, nanti di ujian kamu tembak aja, yang ini tuh adalah sama dengan tak hingga." Aduh, ya. Tewas kau kalau terlalu cepat menjawab. Pelan-pelan lah, mikir dulu limit kiri kanannya gimana gitu, ya. Jadi ini limitnya kiri dan kanan tidak sama, maka limit ini tidak ada. Seperti itu kisahnya, ya. Oke. Kalau sudah ini saya tutup.
Saya akan masuk lagi ke sini, ya, masuk lagi ke kemana tadi? Barusan kan kita bahas ini ya, barusan kita bahas ini. Coba kamu kerjakan sendiri ini, ya. Ini akan menuju Tahingga di mana ini? Ya ini kamu faktorkan aja yang ini. Ini kan X-2 dengan X-3 kan? Jadi dia akan menuju, ini akan menuju Tahingga kalau X-nya menuju 2 dan menuju 3. Ini kan ada menuju 2-nya ini, ya. Nah, kalau menuju 2 itu positif atau negatif kayak gitu loh, ya. Sehingga kamu akan bilang, oh itu positif atau negatif seperti itu, ya. Jadi ini kalau tadi asimtot mendatar itu kaitannya dengan limit di Tahingga. Artinya X-nya yang menuju Tahingga, ya, atau min Tahingga. Kalau di limit Tahingga seperti ini, itu Fx-nya yang menuju Tahingga. Lihat nih, Fx-nya menuju Tahingga, Fx-nya menuju Tahingga, Fx-nya menuju Tahingga, Fx-nya menuju Tahingga. Nah, yang dari sebelah kirinya sih nggak usah menuju Tahingga juga boleh, kayak gitu kan ya. Ya, secara umumnya kan tidak harus dua-duanya menuju Tahingga dari kiri dan kanannya. Cukup dari satu sisi aja itu udah kan. Ini kan cukup dari satu sisi aja. Ini menuju kanan bisa sama-sama positif, dari kanan dan dari kiri. Ini dari kanan negatif, dari kiri juga bisa negatif, bisa seperti itu. Ini tinggal contohnya itu ada masing-masing ya. Untuk ini contohnya adalah ini. Der, ya. Kurang bagus. Untuk ini contohnya adalah yang ini ya. Artinya kalau X-nya menuju dari kanan, ini kan C, dari kanan kan dari sini. Jadi saya mengikuti naik kendaraan ini. Ya. Di sini saya tidak meninjau C menuju dari kiri. Nah, ya. Saya cuma tertariknya dengan menuju dari kanan. Ya, kalau ini menuju dari kiri, nah ini dari kiri nih, set, maka naik fungsi yang ini, jeder, menuju Tahingga itu. Ya, kalau yang ini yang ini nih, nah, ya, yang ini menuju C dari kanan, hasilnya langsung amblas ini loh, menuju C dari kanan, hasilnya amblas nih, set, der ke bawah, ya. Oke, sedangkan yang ini menuju kanan, dari kiri ke kanan gitulah ya, dari kiri ke kanan itu dari kiri ke kanan ceder kayak gitu loh ya. Kalau yang ini kan dari kanan ke kiri ini ya, dari kanan ke kiri ceder kayak gitu ya. Jadi ini contohnya gambarnya ini contohnya gambarnya ini contohnya gambarnya ini. Ah, belajarnya kayak gitu ya. Oke. Coba gambar sendiri untuk versi kamu. Versi fungsi-fungsi kamu. Kemudian jawab sendiri. Itu loh, bebas aja lah ya. Tentukan semua asintot tegak dari ini. Nah, asintot tegak itu kan berarti untuk X menuju, tadi kan kita udah lihat ini, ada limit yang menuju Tahingga dan ada limit yang menuju minus Tahingga. Seperti itu. Ya, itulah yang akan menghasilkan asintot tegaknya. Nah, ini kemudian, ini soal-soal kamu kerjakan. Ya, soal-soal kamu kerjakan sebagai latihan, dan modalnya itu tadi. Ada fungsi yang jadikan landasan gitu loh, ya. Coba, kebayang nggak kalau kamu ketika ikut kuliah ini kemudian tidak mencoba soal ini dengan berdasarkan yang tadi saya sebut landasan, itu ketika kamu belajarnya akhir semester kan nggak akan sempat membaca yang detail-detail kayak gitu kan. Wah, Anda akan menghafal, dan celakanya menghafal itu yang akan dihafal banyak sekali, ya. Nggak sanggup lah Anda akan menghafal semuanya itu, sehingga Anda akhirnya pasrah. Ketika pasrah ya halaman ujian kok kosong ya. Sekarang kita akan masuk ke kontinuan fungsi. Nah, ini dia ya. Atau kita bahas ini dulu lah ya. Ini kita bahas ya, rumus asintot tegaknya akan seperti apa ya. Yang tadi kan kita udah lihat yang tadi itu. Yang tadi itu gimana? Ya, kita cari yang nilai limitnya ini itu menuju Tahingga atau menuju min Tahingga. Ini dia, menuju Tahingga atau menuju min Tahingga. Oke, kita ikuti aja. Calonnya adalah titik 0. Karena yang membuat dia menuju Tahingga kan 0 kan, di sekitar titik menuju 0. Sekarang tinggal menuju 0-nya dari kiri atau kanan. Kayak gitu loh. Ya, nah ini dia. Kalau kita dari kiri maka ini minus negatif. Kalau dari kanan tidak harus begitu loh ya.
Tidak harus kalau dari kanan selalu positif, aduh, nanti kamu hafalkan jadi kayak gitu, celaka kamu kalau menghafalkan kayak gitu. Ya, kamu akan celaka. Ini lihat nih, dari sini kan tidak ada kesepakatan seperti itu, ya. Dari kanan pun, apaan itu? Dari kanan pun itu bisa minus hingga, gambarnya seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau ada tanda positif, jangan sampai kepikiran bahwa ini pasti akan menghasilkan positif tak hingga gitu loh. Jangan begitu. Demikian pula kalau ada tanda negatif, ini pasti akan negatif nih. Padahal di sini negatif, ini positif ini. Ya, jadi tidak ngefek itu dari kiri atau kanan hasilnya positif atau negatif itu tidak ngefek tergantung dari soalnya. Jangan dihafal. Tidak ada yang dihafal di sini, tapi adalah pemahaman. Seperti itulah kisahnya. Ya, jadi kita kembali ke soal ini. Ya, di soal ini itu kita akan identifikasi apa yang membuat fx itu menuju tak hingga. Tentu X menuju 0, ya. X menuju 0 dari kiri sama dengan minus tak hingga, dari kanan plus tak hingga, ya. Jadi ini asimtot nih. Ini asimtot tegak, ini juga asimtot tegak. Oke. Ya. Garis X, oh, sorry. Yang asimtot, X sama dengan 0 itulah. Ini kan kita ngomongnya ini kan. Ini yang cara kita akan menentukan asimtot. Ini asimtot tegak itu adalah nilai-nilai X, ya, yang akan membuat nilai fungsinya itu, ya, kita akan menuju nilai fungsi yang besar sekali gitu loh, ya, yang besar sekali atau yang kecil sekali gitu loh. Kecil sekalinya itu negatif gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi yang dimaksud asimtot tegak itu adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu kalau digambar gimana sih? Kalau itu titik 0 ya ini X sama dengan 0. Jadi sumbu Y itulah akan kita sebut sebagai asimtot tegaknya, ya, baik dari kiri maupun dari kanan, ya. Asimtot tegak baik dari kiri maupun dari kanan, ya. Karena ini yang dari kanan kan kita ke sini nih, yang dari kiri kita ke sini nih. Nah, kayak gitu, ya. Kalau digambar, ini dia gambarnya. Ceder, ya. Kalau dari kiri, ceder. Kemudian dari kanan, ceder, kayak gitu, ya. Oke. Ini Anda harus bisa gambar sendiri, ya. Jadi kalau melihat nilai-nilai fungsi yang seperti ini, Anda harus punya kemampuan untuk ini gambarnya gimana ya? Kan sudah dikasih tahu di awal-awal kuliah, ya. Gambarnya kira-kira akan seperti apa? Ya, karena itu soal kita itu tidak langsung X pangkat minus X pangkat di sini 1 X pangkat 10 gitu. Nanti kamu bingungan gambarnya X pangkat 10, X pangkat 7, X pangkat 12. Ya per X aja lah, per X kuadrat, paling gitu, ya. Tidak akan ekstrim amat. Kecuali kalau kamu udah pinter ya nanti di ujian dikasih soal ekstrim kamu udah nggak tahu, itu main-main aja, gitu aja, ya. Itu main-main saja. Oke. Nah sekarang kita akan kembali ke ini asimtot tegak sudah, dan soalnya kamu kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke kekontinuan fungsi. Nah, ini asik ini. Ya. Kekontinuan fungsi itu kita akan bicara tentang limit fungsi dengan nilai fungsi. Selama ini kita belajar bahwa ketika kita membicarakan limit fungsi, kita tidak peduli. Misalkan limit fungsi untuk X menuju C, gitulah ya. Fungsi di X sama dengan C, itu kita nggak perlu tahu. Nah, ya, boleh ada, boleh tidak. Kalau ada fungsi f di titik C itu tadi dan sama dengan limitnya, maka kita akan kasih nama dia fungsi yang kontinu. Contohnya ini fungsi kontinu, ya. Ini fungsi kontinu contohnya. Sudah kelihatan belum? Belum, karena ini belum diketik. Nah, ini sekarang, ya. Ini dia peragaan fungsi kontinu. Oke. Nah, ini dia. Ya. Kita menuju titik C. Menuju titik C dari kiri maupun dari kanan. Ya. Ini yang biru ini dari kiri menuju C dari kiri, ya. Sedangkan yang merah itu menuju C dari
Dari kanan kamu lihatnya ini loh, yang di sumbu X itu ada huruf C, ya, yang biru itu kan menuju C dari kiri, yang merah menuju C dari kanan. Kalau dilihat kurvanya, ya, kurvanya yang ngikut itu, kurvanya ngikut perjalanan X menuju C itu tadi, ya, baik yang biru maupun yang merah, dan akhirnya dia menuju L, ya, nilai fungsinya di titik C itu sama dengan L juga. Nah, makanya di sini itu akan disebut kontinu di titik yang C itu, ya, jadi dia kontinu di C. Ya, andaikan FC itu tidak ada, tidak sama dengan L, maka di titik C tidak kontinu. Begitu kira-kira kisahnya, ya. Ini yang kontinu. Saya kasih contoh yang tidak kontinu nih, ya. Ini yang tidak kontinu. Ya, ini dia tidak kontinu. Yang kiri menuju L, yang kanan menuju M. Ya, L dan M itu aja. Dari gambar aja udah ketahuan bahwa dia tidak sama, ya. Sehingga nilai fungsinya malah di L. Ya, kalau dari sini nilai fungsinya adalah di L, tapi limit kanannya itu tidak menuju L, tapi menuju M. Ya, jadi limitnya sendiri tidak ada, apalagi kontinu. Ya, jadi kalau limitnya tidak ada, dijamin tidak kontinu. Ya, jadi limit C-nya di sini aja tidak ada karena limit kiri dan limit kanan beda. Yang kiri menuju L, yang kanan menuju M. Limit kiri dan limit kanan tidak sama sehingga limitnya tidak ada. Kalau limitnya tidak ada, jangan ngomong tentang kontinu. Nah, gitu aja. Dijamin dia sudah tidak kontinu. Kalau kontinu kan kita pingin limit kiri dan limit kanan pertama-tama sama dulu sehingga limitnya ada dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Ya. Jadi kalau yang ini itu titik yang menuju M-nya itu saya ganti dengan menuju L seperti yang tadi ini, ya. Ini kan menuju L nih, dua-dua dari kanan dan dari kiri menuju dua-duanya dari kanan dan dari kiri menuju L, maka ini akan kita sebut kontinu di titik C. Jadi kita akan meriksa kontinu itu di tiap titik kita periksa apakah di titik C kontinu atau tidak, di titik A kontinu atau tidak, di titik B kontinu atau tidak, di titik D kontinu atau tidak, terus kayak gitu. Jadi definisi kontinu itu ya untuk setiap titik, gitu loh. Ya, nah, kali ini kita lagi investigasi di titik C. Ya kalau kamu mau investigasi di titik sebelah kanannya C atau sebelah kirinya C, ya seperti itu. Dan kita akan lihat bahwa ini adalah fungsi kontinu di mana-mana. Kayak gitu loh ya. Di sini akan bilang fungsi kontinu di mana-mana asalkan X-nya lebih besar 0 gitu loh. Ya. Nah, ya ini ke kanannya kita nggak tahu ini. Ke kanannya kita nggak tahu ya, paling-paling kita batasi lah. Ini misalkan batasi dari kotak ini aja. Ya kan terdefinisi kontinu. Jadi terdefinisi di gambar ini aja. Ingat ya, ketika Anda ngomong fungsi, maka Anda harus ingat kepada domainnya. Ya, itu kan strategi kita untuk ngerjakan soal kan. Kalau ada fungsi, pikiran kita langsung loncat ke domainnya dulu, jangan ke nilai fungsinya dulu. Ya, untuk apa itu? Untuk ngerjakan soal. Nah, ya, Anda masih ingat nggak soal ini? Ya, Anda masih ingat nggak dengan soal ini? Mana ada soal-soal? Ntar dulu. Soal latihan apa ini? Nah, ini dia. Ya, ini kan kemarin kita bahas jauh sekali ini. Ya, kita bahas sampai kelelahan kita. Ya, jadi kalau ada fungsi, lihat domainnya dulu. Jangan lihat ininya dulu. Itu lihatnya belakangan. Ya, karena tiap fungsi itu berurusan dengan domain. Jadi kamu perhatian pertama kita itu kepada domainnya. Ya, ini beda dengan kita SMA. Kalau kita SMA fx sama dengan x, kita langsung ke x-nya. X-nya domainnya berapa sampai lupa. Ternyata itu domainnya adalah untuk seluruh bilangan real. Kalau di sini kan enggak, ya. Ini untuk yang lebih kecil dari 1, nilai fungsinya ini. Nah, kayak gitu loh. Antara 1 dan 2, nilai fungsinya ini. Untuk X sama dengan 2, nilai fungsinya ini. Untuk X lebih besar 2, nilai fungsinya ini. Sehingga kemarin ketika kita bahas, untuk X menuju 2,
nilai limitnya berapa? Kalau kamu jawab 4, ya ini kan substitusikan aja, Pak. X sama dengan 2, sama dengan 4. Langsung kamu salah sesalah-salahnya. Ya, kamu akan salah sesalah-salahnya. Ya, untuk X menuju 2 berapa? Untuk X menuju 2, pertama kita lihat dari kiri. Ya, dari kiri 2 tambah 1 adalah 3. Dari kanan, ini kan dari kanan yang ini. Menuju 2 dari kanan ini. Ya, ini adalah 6 kurangi 3 adalah 3. Yang tadi kan 2 tambah 1 adalah 3. Jadi, baik dari kiri maupun dari kanan, nilainya 3. Nah, jadi limitnya adalah 3, bukan 4. Kayak gitu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, strategi kita membahas fungsi, itu mata kita lihat ke sini. Lihat ke domainnya dulu. Jangan lihat ini. Ya, nanti lihatnya. Soalnya apa sih? Kayak gitu loh. Ya, soalnya apa sih? Gitu loh. Jadi, ini mata saya ke sini. Nah, ya, nanti baru ini diperhatikan. Ya, jadi jangan ke sini, 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 ke sini. Aduh, nanti kamu nggak perhatian gitu loh. Nggak perhatian bahwa fungsi itu terikat oleh domainnya. Ya, tidak ada tertanam pengertian itu di dalam dirimu. Ya, setiap fungsi harus terdefinisi domainnya. Ya, di sini sih domainnya untuk seluruh bilangan real ini. Ya, untuk X lebih kecil 1 kan dari min tak hingga sampai 1 kan. Untuk lebih besar 2 kan dari 2 sampai tak hingga. Seperti itu loh. Ya, jadi ini memang untuk seluruh nilai domainnya itu untuk seluruh bilangan real, cuman dipecah-pecah, diurai-urai seperti ini. Ya, oke. Nah, di sini kita akan menuju kemana tadi? Kita akan menuju kemana tadi itu? Hilang jadinya ke kontingen fungsi ya. Nah, ini dia. Ya, ini kita sudah mana tadi? Oh, belum. Kita belum nyampe ke sini. Oh, kita tadi baru nyampe kemana sih tadi? Aduh, jadi lupa ya. Ya, kita kita masih demo. Kita masih demo ini. Masih ingat nggak? Kita itu masih demo ini. Ya, demo bahwa ini tidak ada limitnya. Ya, karena kita harus meninjau domainnya. Ya, ini kalau domainnya di sebelah kanannya C, maka kita akan pakai yang merah. Kalau domainnya dari sebelah kirinya C, kita akan pakai fungsinya itu pakai yang biru, kayak gitu. Ya, sampai dia menuju ke titik mana dari kiri dan menuju ke mana dari kanan, kita bisa bicara dengan eksplisit seperti itu. Ya, oke lah. Ini pengantar kita untuk bilang fungsi kontinu dan fungsi tidak kontinu. Nah, kalau dari gambar ini kamu bisa nggak melihat mana fungsi kontinu dan mana fungsi tidak kontinu di sini? Ya. Oke, yang jelas kita masih mengizinkan kontinu dari kanan dan kontinu dari kiri. Nah, kalau kontinu dari kanan